Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam program Sapaan Sahabat pada edisi tahun yang baru 2021. Nah, sahabat yang terkasih, kita perlu bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia jikalau program vaksinasi untuk COVID-19 sudah dimulai pada tanggal 13 Januari yang lalu. Akan tetapi kita sadar bahwa sekalipun vaksinasi sedang berproses, sedang berjalan, masih butuh waktu yang cukup lama, kurang lebih 15 bulan untuk tuntasnya vaksinasi. Oleh karena itu, janganlah kita mengendorkan diri, seolah pandemi akan segera berlalu. Butuh waktu untuk ini tuntas pada akhirnya. Dan kita menaruh pengharapan, itu semua akan berlangsung dengan baik. Pandemi ini bisa usai. Nah, karena kita masih dalam kondisi pandemi, maka hal yang perlu kita pelajari adalah bahwa pada masa pandemi ini, ada banyak orang yang mengalami gangguan secara psikis dan juga mental. Oleh karena tidak leluasa beraktivitas, oleh karena penghasilan berkurang, oleh karena konflik yang semakin intens dengan pasangan, atau mungkin juga salah memahami rekan, teman, lewat percakapan dunia maya, dan sebagainya. Dan tema hari ini kita bicara soal resentment atau kebencian. Dan kebencian adalah hal yang mungkin muncul dan menggoda manusia di masa pandemi ini, oleh karena kita mudah tersinggung, oleh karena kita salah membaca pesan, salah memaknai maksud orang, lantas kita membenci orang tersebut. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa artinya? Kebencian itu seperti kotoran yang melekat dalam hati. Kalau kita membiarkan hati kita penuh dengan kotoran, termasuk kebencian, bukan tidak mungkin kehidupan yang muncul adalah kehidupan yang penuh kemarahan, penuh iri hati, penuh kebencian kepada sesama. Dan kita belajar dari pengalaman maupun juga dari kisah kita. Ketika kebencian ada dalam hati seseorang, maka bisa berwujud pada tindakan-tindakan yang berdosa lainnya. Kain marah ketika persembahannya tidak diterima, sementara persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan dia membunuh adiknya. Kebencian bisa berbuah dosa yang lain. Tentu tidak ingin kita lakukan, bukan? Dosa demi dosa muncul dalam kehidupan kita. Karena itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena itu jikalau ada virus-virus kebencian dalam hati kita, bersihkanlah. Berdoalah kepada Tuhan. Minta ampun untuk segala kebencian yang muncul dalam hati. Kalau ada orang yang melukai hati kita, sehingga kita membenci orang tersebut, nyatakanlah pengampunan kepadanya dalam doamu, sehingga tidak lagi ada godaan untuk membenci seseorang dalam kehidupan kita. Tapi Pak Pendeta, bagaimana kalau kenyataannya ada orang lain yang membenci kita? Ya tentu itu adalah hal yang mungkin sekali terjadi. Kita sudah berbuat baik, kita sudah mengupayakan apa yang tulus, kita sudah berusaha untuk ramah kepada orang lain, tapi tetap saja situasi kehidupan kita menunjukkan bahwa ada saja orang-orang yang membenci diri kita. Berita baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus berkali-kali memperingatkan para muridnya bahwa ada orang-orang yang membenci orang Kristen karena anak manusia, karena iman Kristiani kita. Mungkin saja itu terjadi, tapi mungkin juga kebencian itu bukan karena iman Kristiani kita, tetapi sesuatu yang terkait dengan kebenaran, sesuatu yang terkait dengan prinsip hidup kita, sehingga orang itu membenci kita. Nah, bagaimana kita merespon orang yang demikian? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Inilah panggilan kita. Kalau kita berjumpa dengan orang yang ternyata membenci diri kita begitu rupa, tetap berbuat baiklah kepadanya. Tetap menyapa, tetap memberikan sesuatu yang berarti kepadanya. Sehingga kebaikan itulah yang tetap kita pancarkan dan kita tidak membuka ruang untuk mengotori hati kita. Ingat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang busuk
hati yang penuh dengan virus kedengkian, kebencian, kemarahan, dendam, membuat hidup yang terpancar dari diri kita adalah kehidupan yang mengarah pada kematian. Kehidupan yang mengarah pada kerusakan, kebencian, dosa. Tapi kalau hati kita dibersihkan dari kebencian, kita mengisi hati kita dengan kasih, dengan pengampunan, dengan ketulusan, maka kita membangun kehidupan dan berpihak kepada kehidupan. Mari, jangan biarkan resentment atau kebencian membelenggu diri kita dan membawa kita pada dosa. Sebaliknya, kita mengatasi kebencian dengan kasih yang Kristus teladankan dalam peristiwa salib. Itu sebabnya saya memilih latar belakang gereja di mana Bapak Ibu para sahabat dapat melihat salib di belakang saya sebagai simbol kasih dan pengampunan. Kiranya Tuhan memberkati saudara.